Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Baik, pemirsa Sumix Radio yang kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita ucapkan alhamdulillah bin ni'mati tatimmus sholihah. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga hari ini kita khususnya ya saya selaku pembicara, selaku pengisi kultum di Sumix Radio hari ini dapat memberikan materi kepada pemirsa Sumix pada kesempatan hari ini. Dan alhamdulillah kita sepatutnya sampaikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan insyaallah kita juga akan menemui bulan suci Ramadan, tinggal menghitung jam lagi ya. Kemudian salat dan salam juga tersampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan mudah-mudahan kita semua ya pemirsa Sumix lover kita yang ada di sini, kita termasuk saya mendapatkan naungan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir kelak. Baik kita yang menggigit sunnahnya, yang menggigit sunnahnya dengan gigi geraham kita dengan sekuat-kuat mungkin, dengan istiqomah yang luar biasa, dengan perjuangan yang bukan main-main. Insyaallah kita akan mendapatkan bantuan syafaat dari Rasulullah SAW di yaumil akhir kelak. Amin insyaallah, amin rabbal alamin. Baik pemirsa Sumix yang kami yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan membawakan satu tema tentang Ramadan ya, yaitu tentang hikmah Ramadan. Jadi hikmah Ramadan itu banyak sekali ya yang akan kita dapatkan ketika kita menjumpai bulan Ramadan dan ketika kita merasakan Ramadan di dalamnya, baik itu di awal Ramadan, pertengahan Ramadan, dan juga sampai di akhir Ramadan sampai 1 Syawal. Banyak sekali manfaat, dan tentunya itu manfaat secara rohani dan manfaat secara physically ya, yang akan kita rasakan ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan sehingga nanti kita akan menjumpai 1 Syawal. Nah, pemirsa Sumix yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun puasa sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ya, wahai orang-orang yang beriman, seruan Allah kepada orang yang beriman, siapapun itu, orang-orang yang beragama Islam, ya, berpuasalah kamu, kata Allah, berpuasalah kamu sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, kata Allah. Jadi seruan ini untuk berpuasa adalah untuk orang-orang yang beriman. Ya, apabila kita yang sudah dianggap beriman, sudah memeluk Islam dari lahir hingga dewasa dan sampai tua, kita diwajibkan untuk berpuasa. Entah itu perempuan, laki, tua, muda, kita diwajibkan untuk berpuasa. Entah itu apapun alasannya, kalaupun ada halangan, ya kita harus wajib mengqad atau menggantinya untuk puasa tersebut. Dan puasa ini sudah di kalimat terakhir, di kalimat pertengahan dikatakan kepada Allah Subhanahu wa taala sudah dijalankan oleh orang-orang terdahulu, terutama para nabi, orang-orang soleh dahulu, yaitu Nabi Nuh alaihissalam ya pernah sudah menjalankan puasa. Dalam satu kitab yang dikatakan bahwa ketika Nabi Nuh dulu pernah berpuasa ketika dia turun dari bahteranya. Bahtera perahu yang raksasa itu ya, perahu besar itu ya. Jadi awal mula dimulai oleh Nabi Nuh alaihissalam ketika berpuasa Ramadan. Kemudian selanjutnya Nabi Daud alaihissalam. Nah, teman-teman Sumix mungkin tidak asing lagi dengan Nabi Daud. Ya, Nabi Daud juga ada namanya puasanya khusus dari Nabi Daud alaihissalam Sumix ya. Jadi
ada namanya puasa Daud ya, puasa Daud, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak. Jadi kata Rasulullah SAW ketika dia dalam hadis Bukhari dikatakan bahwa puasa sunnah yang terbaik itu adalah puasa Daud, yaitu sehari puasa sehari tidak ya. Jadi itulah puasa terbaik dari puasa Daud. Dan salat sunnah terbaik adalah salat sunnahnya Nabi Daud alaihi salam. Kemudian yang selanjutnya yaitu Sayyidah Maryam yang kemudian dia juga pernah berpuasa dalam arti menahan diri. Jadi berpuasa itu tidak hanya kita menahan hawa nafsu, tapi juga tidak hanya menahan lapar dan dahaga, akan tetapi juga menahan untuk kemudian tidak banyak untuk kemudian beraktivitas di luar. Seperti Siti Maryam, Sayyidah Maryam, dia paling banyak itu mengurung diri di dalam Baitullah. Dia banyak mengurung diri dalam Baitullah dan itu dianggap berpuasa ya. Dia dalam satu kemudian pernah diberikan Allah Subhanahu wa taala makanan di ruangan yang sempit tuh ya, di Baitullah itu ya. Jadi dia berpuasa di ketika itu. Nah, jadi tiga tokoh tersebut yang kemudian telah mencatat pertama kali bahwa puasa itu bukan hanya dimulai dari Nabi Muhammad SAW, tetapi juga dimulai dari Nabi Nuh alaihissalam, dimulai dari Nabi Daud alaihissalam, juga dimulai dari Sayyidah Maryam. Nah, kemudian Sumex Lover ya, pemirsa yang saya muliakan. Jadi di sini hikmah puasa itu dari segi kesehatan ya, dari segi kesehatan juga banyak manfaatnya. Apalagi selain daripada kita untuk kemudian meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dari segi kesehatan ketika sebelum saya sudah searching di pada jurnal bahwa manfaat dari kesehatan itu menjaga gula darah ya agar tetap stabil dan menghindari dari penyakit lambung, kemudian menghindari obesitas atau kegemukan. Jadi kata Rasulullah SAW dalam satu hadisnya, walaupun ini hadis dhaif tapi emang agak bisa kita praktikkan dalam berpuasa ini ya, dikatakan bahwa sumu tasihu ya, sumu tasihu. Jadi berpuasalah kamu, niscaya akan menyehatkan kamu ya, sumu tasihu, berpuasalah kamu, niscaya akan menyehatkan kamu. Ini adalah hadis dhaif ya, kemudian tidak bisa kita jadikan pegangan. Akan tetapi para ilmuwan dunia sudah mengatakan dalam penelitiannya bahwa puasa ini banyak manfaatnya. Ketika kita berpuasa juga akan menghindarkan dari kegemukan, obesitas, kemudian gula darah yang berlebihan, kemudian juga penyakit lambung yaitu mah ya. Jadi obatnya mah untuk kita, kalau kita berpuasa, mah kita akan lebih stabil ya. Jadi itu ya, Sumex Lover, pemirsa yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sepintas hikmah puasa dan juga sejarah puasa itu kemudian sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Mungkin sekian dari saya. Mungkin teman-teman Sumex bisa mengambil kesimpulan tersendiri dari apa yang telah saya sampaikan, dan sekian. Mohon maaf jika ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Mohon maaf jika ada kekurangan dan khilafan. Wallahu a'lam, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.